Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet dengan NPM 3758012. Jadi di sini saya akan mengerjakan mengenai implement and IPv6 di MVVM fase 3 spoke to spoke topology. Oke, jadi di sini pada prototipe kali ini dilakukan implementasi DMVPN fase 3 dengan skema spoke to spoke menggunakan IPv6 over IPv6, di mana baik jaringan transport underlay maupun jaringan tunnel overlay sama-sama menggunakan protokol IPv6. Jadi skenario ini mempresentasikan implementasi DMVPN yang modern dan relevan dengan kebutuhan jaringan enterprise masa kini. Jadi topologi jaringan ini terdiri dari satu hub router dan dua spoke router R2 dan 3 yang terhubung melalui jaringan IPv6. Jadi di sini R1 berfungsi sebagai pusat MVVN dan pengolah informasi NARP. Lalu R2 dan 3 bertindak sebagai site cabang dengan jaringan internal yang disimulasikan melalui loopback interface IPv6. Jadi seluruh router menggunakan tunnel 1 sebagai jaringan overlay dan VPN dengan traffic 2001 db CAF 100/64 ya di sini yang bisa kita lihat. Lalu setiap interface fisik dan tunnel dikonfigurasi dengan alamat IPv6 global unicast dan IPv6 link lokal sesuai tabel addressing di sini. Jadi penggunaan link local address pada IPv6 berperan penting dalam proses routing dan pembentukan agensi khususnya pada IGRP for IPv6. Jadi objektif alias tujuan praktikum ini yaitu membangun topologi jaringan dan melakukan konfigurasi dasar perangkat berbasis IPv6, lalu mengimplementasikan DMVPN fase 3 menggunakan IPv6 dengan kemampuan komunikasi langsung antar spoke ya. Lalu di sini kolom ketiga itu mengkonfigurasi dan memverifikasi EJRP for IPv6 pada jaringan overlay dan transport. Di latar belakang atau skenario dalam konsep IPv6 dan IPv6 fase 3. Konsep dasar DMVPN pada IPv6 secara prinsip sama dengan implementasi IPv4, namun menggunakan skema pengalamatan dan mekanisme routing IPv6 pada DMVPN fase 3. Di sini NHRP berfungsi untuk memodifikasi informasi routing dengan melakukan next hop override sehingga router spoke dapat membangun tunnel langsung menuju spoke tujuan tanpa harus selalu melewati hub ya di sini. Jadi beberapa karakteristik utama dari VPN fase 3 itu mendukung komunikasi spoke to spoke secara langsung, lalu mengurangi beban dan ketergantungan pada router hub. Lalu itu kalau nggak salah di sini artinya memungkinkan distribusi route summary IPv6 dari hub ke spoke, lalu mendukung arsitektur VPN hierarkis berbasis IPv6. Jadi dalam lab ini digunakan skenario IPv6 over IPv6 di mana IPv6 digunakan secara end-to-end baik pada jaringan fisik maupun jaringan tunnel. Jadi dalam skenario ini praktikumnya jadi 3 bagian utama. Satu, pembangunan jaringan dan konfigurasi dasar. Kedua, implementasi IPv6 dan IPv6 fase 3. Lalu ketiga, konfigurasi EJRP untuk IPv6 ya. Jadi di sini kita langsung ya ke buat topologinya. Jadi di sini kita membuat 3 router dan 1 switch.
Jadi di sini kita menggunakan kita ganti nama di setiap perangkatnya supaya tidak salah ngetik ya. DM VPN 1 lalu yang terakhir itu router 2 ya. Lalu jangan lupa kita aktifkan. Oke, kita aktifkan yang sini. Setiap perangkatnya kita aktifkan, lalu kita klik kanan, kita sambungkan dengan add link, lalu sini Ethernet 01, jadi kita sesuaikan karena di sini bukan pakai Cisco, pakai Tracer, maka oke di sini Ethernet 01. Bentar, kok dia nggak sambung? Bentar, kita hapus. Kenapa bisa? Oke, kita ke dashboard, kita patiin, kita wipe, kita delete ya. Kita tambahkan lagi, kita ulang hasilnya, tambahin 1, 2, 3, lalu dengan 1 dari sini. Lalu kita ganti nama, langsung itu R2, lalu R3 kita hidupkan, lalu sini kita ganti nama jadi DM VPN 1, lalu kita hidupkan dan kita sambungkan dan terhapus 1 dan sini kita add link ke Ethernet 02 dan sini yang 01. Oke, bentar, kita delete. Sini kita tambahkan terbutuh 01 dan lalu di sini kita tambahkan yang 3 supaya sesuai dengan topologi di sini. Kalau nggak ada gigahertz Ethernet 0113 ya di sini. Lalu kita akan mengkonfigurasi dasar pada router 1 di kanan. Kita open console, lalu kita enable konfigurasi terminal, lalu sini kita beri nama hostname R1 ya, lalu kita IPv6 unique routing dan kita di sini IPv6 unique routing, lalu IP domain lookup, inner LTD, line console 0, exit timeout, lalu login synchronous, kita keluar, masuk ke line VPA, kita verified level 15, kita kasih password, kita atur waktunya, kita login, lalu login, lalu kita di sini masuk ke IPv6 ya, routernya, dan sini interface 01 ya, lalu kita tambahkan IP address dan kita hidupkan ya. Dan sini kita end, lalu kita masuk ke
router 2 ya. Sini kita akan konfigurasi. Kita enable config lalu kita kasih nama, lakukan perintah yang sama pada router 2 ini. Kita konfigurasi ulang sama seperti kayak router 1 ya. Lalu di sini kita masuk ke interface E01 ke arah multilayer switch-nya. Lalu kita kasih IP dan sini, lalu kita aktifkan masuk interface, kita exit masuk ke interface loopback 1 ya. Kita beri IPv6 dan lokalnya pada interface loopback 1 dan kita hidupkan. Lalu kita konfigurasi router 3 di sini. Kita konsol. Sini kita enable konfigurasi terminal dan kita lakukan yang sama. Sini. Lalu kita masuk ke interface E01, lalu kita beri IPv6 addressnya dan lokalnya di sini. Lalu kita masuk ke interface loopback 1 dan 0 di sini. Dan selanjutnya kita ke layer switch di sini, multi-layer switch, layer switch 3 ya, multi-layer switch 3 di sini. Kita enable konfigurasi terminal. Lalu kita kita ganti DNS PVN lalu IPv6 unicast routing di sini. Masuk ke benar MOTD ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke line console dan line switch di sini. Lalu setelah itu kita exit masuk ke interface E01 kita masuk port address ya. Lalu kita exit di sini, kita berikan IPv6 nya dari lokal, lalu kita masuk ke interface E02 yang ke arah ke router 2 ya. Lalu kita beri IP address dan IPv6 di lokalnya di sini dan masuk ke interface E03. Lalu kita masuk port dan kita kasih IPv6 nya di sini ya. Dan kita kasih rutenya pada, lalu di sini jika sudah, jadi pada part pertama itu kita mengkonfigurasi basic perangkatnya di sini device-nya. Lalu yang kedua ini kita mengimplementasikan IPv6 DMVVN fase 3. Jadi di part kali ini, alias di dalam web ini kita akan mengkonfigurasi IPv6 DMVPN fase 3 untuk membuat DMVPN tunnel di antara spoke router 2 dan 3 dan hub router di sini. Jadi E1 dan VPN
ini sangat fleksibel dan mereka banyak opsi untuk implementasi uh, what beyond beyond what is being done in this lab. Jadi di dalam fase 3 DMVPN Dynamic PV4 Spoke to Spoke Tunnel kita itu akan membuat di antara spoke router setelah inisiasi spoke routers mengirim initial traffic to hub ya di sini. Jadi kita akan memverifikasi konektivitas di dalam underlay networknya di router 1 dengan menggunakan perintah ping disertakan IPv6-nya di sini ya. Nah, di sini kita telah berhasil ya, terkirim 5/5 dengan presentasi 100%. Lalu kita coba ngeping ke 2.1 DB8 3.1 ya. Nah, di sini juga berhasil. Lalu step 2 itu kita akan mengkonfigurasi di tunnel, akan mengkonfigurasi interface tunnel di dalam hub router. Jadi yang kalian ketahui DMVPN itu konfigurasi DMVPN tunnel interface tunnel like GRE, pakai GRE di sini, unlike GRE tunnel. Jadi DMVPN fase 3 ini menggunakan multi point GRE MGRE mode tunnel. Jadi kapan konfigurasi tunnel interface, dia care must be taken to use unique IPv6 link local address on all tunnel interface. Jadi di dalam seluruh interface di sini tunnel. Jadi tunnel interface tunnel tersebut tidak bisa melakukan require tunnel destination karena tunnel interface itu dia multi point. Jadi di dalam router 1 kita akan membuat tunnel interface, ngeset tunnel mode MGRE dan establish the tunnel source as loopback 0 ya. Jadi sebuah tunnel ini kunci dari require kapan multiple tunnel akan establish from a single interface dari. Jadi kita masuk ke config-nya, masuk ke interface tunnel 1, lalu kita tunnel mode GRE multipoint IPv nya main sini, lalu masuk ke tunnel source E01, lalu tunnel G 999. Di sini IPv6 addressnya di sini. Lalu kita kasih IPv6 address dan link lokal ya. Di sini dia itu configure the router as a NHRP server. NHS spoke router required the service of the NHS to establish dynamic tunnel. Oke. Jadi dengan perintah IPv6 NHRP ready itu dia akan nge-require untuk mengaktifkan router hubnya untuk nge-support MVVN fase 3 di sini. Jadi ketika gunakan IP NHRP network ID-nya itu 1 di sini. Lalu kita IPv6 NHRP authentication NHRP out. Oke. Sabar. Sini salah kita. Oke, di sini IPv6 NHRP multicast dynamic, lalu IPv6 NHRP ready-nya di sini.
Sini bisa karena ada yang VPN, karena jaringan yang VPN itu menambahkan informasi untuk paket header. Jadi interface tersebut should be fine tuned to participate in the damn VPN network. Jadi di dalam addition configure the interface bandwidth so that routing protocol that use bandwidth value will function properly. Oke, lalu kita IPv6 MTU Stios 80 dan IPv6 TCP adjustment 1360 ya. Lalu di sini untuk verifikasi interface tunnel tersebut. Ya, jadi untuk verifikasi konfigurasi interface tunnel tersebut, kita menggunakan perintah show interface tunnel 1 dan show IPv6 interface tunnel 1 ya. Coba kita lihat di sini. Nah, kita akan memverifikasi ya di sini. Nah, di sini karena source-nya kita lihat dari sini, cek pelan-pelan. Nah, di sini sudah kelihatan yang tunnel 01, lalu tunnel protokol transport IPv6. Oke. Lalu di sini kita coba gunakan perintah show IPv6 interface tunnel 1 ya. Oke. Dia menampilkan link lokal di sini. Nah, link lokal yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Oke, selanjutnya itu pada step 3 kita akan mengkonfigurasi router 2 dan 3 spoke router tunnel interface ya. Dalam yang VPN versi 3 NHRP client tersebut interface tunnel menggunakan MGRA as does the NHS hub router. Much of the interface configuration is the same as for the NHS tunnel interface. However, instead of the interface being configured to send NHRP ready messages. Jadi di dalam router 2 ini itu kita akan membuat sebuah interface tunnel dan mengkonfigurasi di MGRE tunnel parameter di sini. Jadi kita akan mengkonfigurasi di tunnel source as. Jadi sumbernya itu dari interface loopback 0 untuk nge-stable sumbernya dari tunnel tersebut ya. For itu untuk tunnel, untuk tunnel. Jadi kita di router 2 masuk ke interface tunnel 1, kita tunnel modul JRE multi-point IPv6, lalu tunnel source loop back 0 sumbernya, lalu tunnel key-nya, dan sini IPv6 nya kita tambahkan dan link lokal ya, IPv6 link lokal ya. Lalu jadi konfigurasi interface tunnel tersebut as an NHRP client. Jadi kita itu akan membutuhkan design the underlay address of the NHRP server dan map the NHRP server underlay address to its overlay address. Oke, sini kita kasih network ID-nya 1, terus IPv6 NHRP authentication NHRP
out ya di sini. Lalu kita NLP NHS disertakan IPv6-nya dan sini multicast ya. Lalu sini IPv6 NHRP net multicast dynamic. Lalu IPv6 NHRP shortcut. Jadi dia di adjust setting dalam interface dia akan accommodate GRE paketnya itu overhead ya. Jadi kita atur sini bandwidthnya 4000, terus IPv6 MTU 1380 dan IPv6 TCP adjust masih di sini. Salah. 1360 di sini. Lalu kita akan mengulang konfigurasi di dalam router 3 menggunakan command yang sama dan informasi from the addressing table ya. Oke, di sini kita lanjut ya. Masuk ke router 3. Kita akan lakukan hal yang sama. Ke interface tunnel 1, lalu kita tunnel multipoint IPv6, lalu tunnel source loopback 0 dan tunnel key-nya itu 999 dan addressing itu kita di sini pakai 100.3 dan 5 lokal 2003 ya, sesuai yang ada di addressing table yang ada di sini. Terus kita lihat, nah, kita pakai 3 ya di sini dan juga setting ini. Lalu lanjut. Jadi di sini selanjutnya kita kasih NIP untuk ID-nya, lalu NIP authentication ya, lalu IPv6 sini. Dan terakhir IPv6 NIP dynamic ya. Jadi di sini telah up ya dia tunnelnya berhasil. Lalu di sini IPv6 NHRP shortcut. Jadi kita atur bandwidthnya di sini. Kita atur bandwidthnya 4000, lalu IPv6 MTU 1280 dan di sini IPv6 TCP address mask 1360 ya. Lalu coba kita lihat, kita akan memverifikasi konfigurasi kita dengan menggunakan show interface ya. Jadi jika konfigurasi Anda benar, maka dia akan melakukan sukses ping ke interface address di sini. Oke, kita lihat dia VPN detail, kita disuruh ke router 1 untuk melihat status DM VPN dan menggunakan perintah DM VPN dan DM VPN detail di sini. Di sini kita lihat interface
tunnelnya up ya dia. Di sini bisa kita lihat up, lalu dengan IP address-nya bisa kita lihat, lalu totalnya sama ya di sini. Lalu di sini maka output jadi output tersebut menunjukkan status tunnel tersebut. Jadi tunnel address dan tunnel source address di dalam list tersebut of dari peers dia the list of peers show the MBA underlay address of the MPPN peers that were learned by NHRP. Jadi di sini kita coba repeat this comment and spoke. Oke. Jadi kita akan memverifikasi status dari NHRP untuk melihat the content dari NHRP chat suite. So IPv6 NHRP detail perintahnya di sini. Coba kita lihat. Sorry keluaran S. Nah, sini kita lihat via-nya sama tipenya. Jadi di sini kita beneran cuma link lokal address 2002 nya sih. Benar nih. Link lokalnya sama berarti jadi output tersebut menunjukkan detail tentang tunnel endpoint tunnel ya, bahwa mereka mengetahui NRP yang di sini. Jadi input the overlay dan transport interface addressing for the known peers. Jadi part 3 ini itu mengkonfigurasi AJRP untuk IPv6. Jadi di dalam skenario kita akan membuat dua AJRP untuk IPv6 routing. Jadi prosesnya itu menggunakan for two different Oke, di sini kita step 1 itu remove static root, remove the pre-configured static root from the tree router by pasting the command below into console. Oke, kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita mau IPv6, jadi kita matiin statiknya di sini. Lalu kita ke router 2. Di sini kita exit. Lalu kita tempel untuk IPv6. Lalu di sini dia maka akan down ya. Di sini pesannya kalau kita matiin, lalu kita ke router 3. Lalu di sini soal aturan exit. Nah, di sini semua bakalan down. Jadi di dalam VPN juga kita akan lakukan ini semua ya, no IP root. Nah, sebelumnya kan kita meminta IP root. Nah, sekarang kita no untuk menonaktifkannya. Jadi di sini kita akan membuat klasik mode IPv6 AJRP dengan menggunakan AS68. Jadi dalam prosesnya dan AS-nya itu akan membuat rute the overlay network dan menamakan tunnel interface dan loopback interface network di sini untuk routing prosesnya. Jadi kita masuk ke router 1. Di sini IPv6 router AJRP nomor
6, kita JRP router ID-nya satu-satu ya di sini, lalu kita interface lalu di sini interface nomor 1, lalu kita IP EJRP 68, yang terakhir IP speed horizon EJRP 68 ya. Oke, sekarang kita lakukan yang sama di router 2. Sini masuk ke IPv6 router EJRP 68, lalu kita kasih ID-nya dan interface tunnel di sini. Dan sini kita IPv6 EJRP 68 dan 0 IPv6 split horizon EJRP 68, dan kita masuk ke interface loopback now dan IPv6 EJRP 68, dan terakhir di router 3 di sini. Oke, kita IPv6 router EJRP 68, terus EJRP router ID 3, terus interface tunnel 1, dan kita IPv6 EJRP 68, dan kita no IPv6 split horizon EJRP 68. Selanjutnya masuk ke interface loopback 1 dan kita IPv6 EJRP 68. Jadi di sini di step router akan mengkonfigurasi dynamic routing untuk underlay network ya. Jadi kita akan membuat kita akan membuat baru klasik mode EJRP, prosesnya for us 168. Jadi di dalam proses ini itu kita akan membuat router underlay-nya. Kita ke router 1, kita exit, masuk ke IPv6 router EJRP 168, lalu kita kasih EJRP router ID-nya, masuk ke interface IPv1 dan IPv6 EJRP 168. Lalu di sini jika sudah, kita lakukan hal yang sama di router 2. Kita exit IPv6 router EJRP 168, lalu kita EJRP router ID-nya di sini. Masuk ke interface E01 dan IPv6 EJRP 168. Di sini masuk ke interface loopback 1 ya. Sorry, interface loopback 0. Kita
Selanjutnya itu dia down ya di sini. Kita masuk ke IP GRP, lalu ke interface E01, kita ke sini IPv6 GRP 168, lalu interface back 0, kita IPv6 GRP 168. Selanjutnya kita ke router 3, kita exit, lalu masuk ke router IPv6 ya. Kita kasih ID-nya di sini, lalu kita masuk ke interface E01, lalu IPv6 GRP 168, masuk ke interface loopback 0, terus IPv6 GRP 168. Lalu di sini ada IPv6 ya. Kita masuk ke IPv6, router GRP-nya, terus kita kasih router ID-nya. Sini masuk ke interface E01 IPv6 GRP 168, masuk ke interface E01 E02 IPv6 GRP 168, lalu masuk ke interface E03, typo, sorry, interface 03, di sini IPv6 GRP 168. Jadi di sini kita akan memverifikasi dynamic routing di seluruh router ya, menggunakan IPv6.grp perintahnya. Oke, di sini kita end. Nah, di sini kita telah berhasil membuat ya IPv6 sesuai router di sini. Jadi step ketiga itu verifikasi yang VPN fase 3 operation. Jadi kita mempunyai complete configuration of the VPN fase 3. Jadi kita akan memverifikasi communication as follow. Dia mengikuti, jadi di dalam router 1 ini dia akan mengexecute tracer route ya, menggunakan interface loopback 1 dengan IP address di dalam router 2 dan 3. Jadi kita akan melihat dia menggunakan enter tunnel network di sini. Coba kita tracer route. Nah, di sini ada yang gagal kayaknya. Oke, di sini
Oke, wah ternyata yang salah nih. Oke, bentar ya. Oke, jadi di sini terdapat kesalahan ya, di mana sudah diperbaiki. Jadi ketika kita memverifikasi dengan tracer, maka dia akan bisa nah dia akan muncul IPv6-nya. Lalu ketika kita tracer ke router 3, maka hasilnya keluar ya 3.2. Jadi di dalam router 1 itu kita akan eksekusi tracer dulu untuk ke interface looping 0 dengan menggunakan IP address dalam router 2 dan 3. Jadi kita akan memastikan pipe tersebut bisa digunakan physical point to point network ya untuk under root transport. Jadi kita threshold sini. Nah, bisa di sini lihat. Lalu kita coba threshold. Nah, di sini keluar aja. Oke. Jadi di step 4 ini kita akan return di router 2 ya. Hasilnya seperti mana? Hasilnya ketika kita melakukan threshold, nah di sini yang di interface looping 2 looping ya dia. Oke, di sini oke bentar ini melakukan transfernya. Oke, kita coba ya di sini melakukan tracer root ke router 2. Nah, di sini masih belum bisa ya. Ya ada yang down di sini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun konfigurasinya. Di sini terdapat kesalahan konfigurasi pada router 2. Kayaknya udah saya ulangin, tapi masih salah. Mungkin saya akan coba lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.